Amerika itu 52 negara ya, tetapi dia akan berusaha untuk nge-grab negara sebanyak mungkin. Dia membuat gitu. tatanan global versi Amerika. Jadi bagaimana sesuatu yang global dihadapi dengan sesuatu yang regional, apalagi lokal, gitu, nggak akan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UE Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus. Kali ini kita akan membahas bagaimana dunia Islam tahun 2023 ini. Di hadapan kita telah hadir Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa catatan penting Ustadz tentang dunia Islam tahun 2022 kemarin? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada satu hal yang saya kira sangat menonjol terjadi di banyak negara di dunia Islam, yaitu berkembangnya arus liberalisasi. Ini seperti seolah-olah merupakan arus balik setelah Arab Spring. Ketika Arab Spring dulu, itu ada harapan menjadi pintu bagi kebangkitan Islam, dan di beberapa negara memang itu mewujud. Ya, sebutlah misalnya di Mesir dengan kemenangan Ikhwanul Muslimin, lalu naiknya presiden yang dianggap mewakili aspirasi umat Islam, Muhammad Mursi. Tetapi selang beberapa tahun kemudian seperti menjadi anti klimaks. Bahkan kalau kita ambil kasus Mesir, Ikhwan Muslimin kemudian dibegitukan ya, bahkan lalu disebut-sebut atau dikatakan sebagai kelompok teroris. Mursi digulingkan, masuk penjara dan sebagainya gitu. Lalu berkembanglah apa yang disebut arus liberalisasi. Dan saya kira contoh paling nyata dari liberalisasi itu yang sekarang terjadi adalah Arab Saudi. Saya kira ini satu fakta yang sangat menonjol, yang boleh disebut sebagai perkara yang sangat menonjol di tahun 2022. Mengapa saya katakan ini sebagai sebuah hal yang menonjol? Karena kita tahu bahwa selama ini Arab Saudi itu diakui atau tidak itu semacam dijadikan sebagai kiblat gitu untuk puritanisme, khususnya menyangkut ibadah dan budaya gitu. Nah, tetapi di satu titik kalau ibadah mungkin masih, karena di sana ada 2 tanah suci, tapi kalau budaya saya kira semakin hari semakin melonggar. Terakhir dibolehkannya alkohol, kemudian tidak diwajibkannya perempuan memakai burdah, memakai abaya, lalu ada perayaan Natal terbuka, ada Halloween dan sebagainya gitu. Sebelumnya ada konser, ada kebolehan nonton sepak bola dan sebagainya gitu. Dan ini saya kira akan menjadi arus besar yang mungkin akan semakin deras melanda dunia Islam selebihnya. Jika Arab Saudi saja begitu, orang kan kemudian akan menjadikannya sebagai dalih itu. Bukan dalil, tapi dalih bahwa di sana aja begitu, apalagi kenapa tidak di sini gitu. Itu saya kira yang pertama, sangat menonjol. Kemudian yang kedua adalah upaya untuk yang kita sebut itu sebagai yang di sini dikatakan sebagai moderasi. Liberalisasi itu memang tidak bisa dilepaskan dari arus moderasi agama gitu. Moderasi agama itu kemudian diartikan sebagai liberalisasi agama. Di saat yang sama ada semacam usaha keras untuk memusuhi radikalisme agama gitu. Dengan kata lain memusuhi pikiran, aspirasi dan kegiatan yang dianggap sebagai bentuk fundamentalisme atau ekstremisme dalam agama. Ini saya kira cukup menonjol juga di sepanjang tahun 2022
di banyak negara di dunia Islam, terjadi di Saudi penangkapan sejumlah ulama, bahkan ulama yang relatif sebenarnya cukup liberal seperti Syekh Salman Audah, bahkan dianggap sebagai ulama istana, itu juga mengalami keadaan yang begitu rupa, bahkan sempat divonis hukuman mati meskipun eksekusinya selalu ditunda-tunda. Itu terjadi juga di Mesir dan di banyak negara gitu. Dan saya kira termasuk juga di negeri kita. Ustaz, sebelum kita lanjutkan, Saudi mengatakan ya bahwa liberalisasi tanda kutip seperti yang Ustadz Ismail katakan tadi itu penting untuk Saudi ke depan agar Saudi itu lebih maju lagi. Ini kan penilaian bin Salman ya, bahwa untuk maju ya Saudi harus lebih terbuka, tidak seperti sekarang. Bagaimana Ustadz melihat liberalisasi ini dengan keinginan untuk maju? Ya, ini kan memang berpulang kepada apa yang disebut dengan kemajuan itu. Sesungguhnya kalau kemajuan itu dipahami sebagai kemajuan sains teknologi, itu kita boleh buka itu data bahwa universitas di Saudi itu termasuk universitas yang cukup mencorong prestasi akademiknya. Bahkan penelitian-penelitiannya juga diakui oleh dunia akademik internasional gitu. Artinya di dunia akademik nggak ada masalah gitu. Kemajuan di bidang apa? Kemajuan di bidang ekonomi dengan produksi 15 juta barrel per hari, saya kira Saudi tetap menjadi negara yang sangat kuat dari segi ekonomi. Memang kalau kemudian diangankan bahwa ada pemasukan lain dari selain minyak, yaitu dari pariwisata, dan pariwisata itu artinya mengharapkan orang datang kepada Saudi. Nah, di sini pikiran liberal itu muncul gitu, pikiran liarnya muncul, seolah-olah turisme itu identik dengan leisure gitu, yang serba boleh gitu. Padahal sebenarnya tidak ada bukti bahwa liberalisasi sebuah negara itu akan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata itu. Saya ambil contoh Turki. Turki itu dia mendapatkan devisa sangat besar dari pariwisata. 50 juta lebih kunjungan wisatawan satu tahun. Itu semata mengandalkan wisata sejarah itu. Bisa tanpa ada bumbu-bumbu yang seperti itu. Tapi di Turki kan minum-minuman keras boleh, kemudian pakaian-pakaiannya sangat terbuka. Artinya Turki dari satu sisi memang sangat liberal. Ya, itu memang kondisi naturalnya seperti itu. Artinya bukan sesuatu yang menjadi daya tarik. Dari tarik utamanya adalah bahwa orang datang ke sana itu lebih karena itu. Tapi oke lah, tapi kita bisa mengambil contoh yang lain. Misalnya Malaysia 25 juta satu tahun. Itu juga di dalam data, saya lupa yang sumber dari dunia pariwisata nasional itu tidak pernah disebut ada 5 faktor dari penentu pariwisata itu hal-hal yang bersifat seperti itu tidak ada gitu. Yang ada itu biasanya adalah soal infrastruktur, layanan, keamanan, itu aksesibilitas dan sebagainya gitu. Karena itu sebenarnya ini satu kekeliruan besar mempersepsi sebuah negara itu bahwa dia akan mendapatkan pemasukan devisa itu melalui liberalisasi budaya. Alih-alih akan mendapatkan respect, yang terjadi justru disrespect, terutama dari umat Islam. Dan yang pasti adalah ini seperti seolah-olah tidak percaya kepada sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kekhawatiran minyak bakal habis segala macam itu kan kekhawatiran juga tidak terbukti. Yang ada justru selama ini itu 15 juta barrel per hari, itu sesuatu yang semestinya bisa disyukuri dengan memimpin atau mengatur negara itu sesuai dengan ketentuan Allah, bukan malah justru sebaliknya gitu. Saya kira itu. Di samping liberalisasi di beberapa negara, kalau kita lihat krisis-krisis regional itu masih belum selesai, seperti Suriah, Irak, Yaman, ya, demikian juga Libya. Menurut Ustaz Ismail, apa penyebabnya sehingga krisis regional ini tidak berhenti hingga saat sekarang ini? Ini yang saya ingin sebut yang ketiga, yaitu bahwa dunia Islam itu dunia yang masih terus
dikendalikan atau dihegemoni oleh dunia Barat. Itu dunia Barat itu tahu bahwa setelah kemunduran yang sangat panjang dari dunia Islam, muncul kesadaran umat Islam untuk kembali kepada kejayaannya, dan ini dianggap sebagai ancaman. Jadi setelah era Perang Dingin, Barat melihat bahwa ancaman paling potensial itu datang dari dunia Islam. Karena itulah Barat itu berusaha untuk memegang gripnya itu di dunia Barat, di dunia Islam. Karena itulah kita bisa melihat bagaimana Prancis itu menjaga betul Maroko, Tunis, Aljazair, begitu juga Amerika dengan Saudi dan kawasan Teluk, begitu juga dengan Inggris dan sebagainya gitu. Jadi kita mesti membaca dinamika Timur Tengah itu juga di dalam kerangka ini. Selain faktor-faktor internal tadi itu, faktor-faktor dalam negeri, juga ada faktor luar negeri, yaitu intervensi dunia Barat. Dan itu saya kira yang terjadi pada Suriah, kemudian Irak, lalu Saudi pasti itu, kemudian Mesir, dan juga tidak bisa dilepaskan di situ ada Lebanon, ada Iran, bahkan juga Turki gitu. Meskipun itu tidak masuk dalam Timur Tengah, tapi dinamikanya pasti akan sampai ke sana. Artinya itu konflik itu tidak bisa dilepaskan dari intervensi Barat. Iya, tidak bisa dilepaskan. Dan secara kan itu Perang Teluk pertama itu Barat, Perang Teluk kedua Barat itu. Kemudian Israel menjadi begitu itu juga Barat, ya kan? Lalu perang, apalagi kemudian kita mundur ke belakang itu, mulai dari perang 6 hari itu juga Barat gitu. Dulu Fis menang di Aljazair tapi kemudian dihentikan juga Barat. Mursi ditumpangkan juga Barat gitu. Iya, kita bergeser sedikit ke Afghanistan saat ini, yang menarik juga setelah ditarik mundurnya pasukan Amerika. Tampaknya Amerika dan Barat itu tidak sepenuhnya ingin meninggalkan Afghanistan, ya. Mereka tetap ingin mencengkram Afghanistan. Bagaimana pandangan Ustaz Ismail? Ya, jadi yang pertama, mengapa Amerika itu quit dari Afghanistan? Saya berulang kali mengatakan karena dua misi utamanya itu sudah selesai. Mission accomplished. Pertama itu untuk menuntaskan cerita tentang war on terrorism. Di situ harus ada peristiwa WTC, harus ada kelompok yang bertanggung jawab, itulah Al-Qaeda, harus ada tokohnya Osama bin Laden. 3 ini sudah selesai. Osama bin Laden sudah mereka habisi. Al-Qaeda sudah mereka hancurkan katanya dengan intervensi Amerika, invasi Amerika ke Afghanistan. Mission accomplished. Kemudian yang kedua adalah misi bisnis perang. 20 tahun menghabiskan dana lebih dari 32.500 triliun rupiah. Siapa paling banyak menikmati dana sebesar itu? Itu war industry. Mereka yang ada di dalam bisnis perang. Ada 5 perusahaan besar Amerika yang menikmati porsi alokasi dana itu. Di sana ada Lockheed, ada Northrop Grumman, ada General Dynamics yang memasok persenjataan, mesiu, kemudian logistik perang dan sebagainya gitu. Dan perusahaan-perusahaan itu terhubung dengan para politikus, baik politikus dari Partai Republik maupun Demokrat. Artinya sebenarnya ini kepentingan mereka sendiri gitu. Dan ini sudah selesai karena war industry itu harus terus berjalan. Senjata diproduksi harus terus digunakan, dan digunakan di mana? Di tempat di mana ada perang. Kalau tidak ada perang, Amerika mesti bikin perang. Paling tidak 10 tahun sekali Amerika mesti adakan perang itu. Itu yang kedua. Nah, karena itu maka ketika misi sudah selesai, Amerika tidak punya alasan lagi untuk bercokol secara dalam di sana. Tetapi Amerika mengerti bahwa dunia itu tidak boleh kosong, sebab begitu kosong dia akan dimasuki oleh orang lain. Karena itu maka dia meskipun tidak menguasai penuh Afghanistan, tapi dia dari jauh, kan kita tahu bahwa itu perundingan terjadi di Qatar, dan di Qatar itu sebagai mediator perundingannya kan antara Taliban dan Amerika gitu. Dan saya kira perundingan itu pasti ada yang di atas meja, ada yang di bawah meja gitu. Yang di atas meja itulah yang komunike yang bisa kita baca. Tapi apa yang di bawah meja itu hanya mereka yang tahu. Tapi saya kira bagian dari yang di bawah meja itu adalah penjagaan terhadap kepentingan Amerika di Afghanistan. Kepentingan apa? Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Bagaimanapun Amerika tidak mau Cina terlalu masuk di situ. Amerika juga tidak mau
mungkin Rusia terlalu masuk di situ. Karena itulah maka dia pesankan ke Pakistan kan gitu. Sebenarnya Amerika tuh ingin pemerintahan Taliban tuh sukses atau sebenarnya dia ingin nunggu Taliban itu hancur gitu? Iya. Jadi ongkos paling murah itu adalah membiarkan negeri itu dipimpin oleh orang di situ dengan tetap terjaga kepentingan Amerika di sana. Dan itu yang banyak dicoba kan di seluruh negeri Muslim itu pemimpinnya kan orang-orang di situ. Amerika tidak take handle secara penuh 100%. Di negeri ini kan juga tidak begitu. Tetapi kepentingan Amerika, politik, ekonomi, dan mungkin juga ideologi itu terjaga gitu. Jadi kalau dikatakan sukses atau tidak bergantung gitu. Jika penguasa itu masih bisa menjaga kepentingan Amerika seperti halnya dulu Marcos, dia akan tahan, akan dukung. Tapi begitu sudah tidak, atau mungkin dia sudah tidak bisa didukung, tidak lagi didukung oleh rakyat, dilepas. Marcos kan dilepas, Syairan dilepas, dan mungkin juga dulu Orde Baru juga dilepas. Jadi Amerika itu pasti menghitung kepentingannya terjaga dan orang yang menjaga di situ masih bisa diharap gitu. Ketika itu sudah ongkos yang lebih murah. Ongkos lebih murah. Gitu. Baik, Ismail, kita sedikit bergeser ke Iran ya. Menurut Ismail, gejolak di Iran itu apakah semata-mata masalah pakaian muslimah yang dianggap membelenggu wanita di sana? Iya. Jadi ini kan koinsiden. Jadi ada peristiwa, tapi kemudian peristiwa ini memicu. Dan picuan itu sebenarnya sama sebagaimana yang tadi sudah kita diskusikan, itu liberalisasi. Jadi liberalisasi ini melanda seluruh negeri Muslim, dan saya kira di Iran itu mendapatkan momentum dengan peristiwa yang meninggalnya satu orang itu. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa liberalisasi itu memang ada dua. Pertama itu memang ini pasti menjadi konsumsi dari orang-orang liberal di suatu negeri, ya di negeri Muslim, karena mereka itu memang menginginkan itu. Dan yang kedua, liberalisasi itu menjadi pintu bagi Barat atau asing untuk masuk gitu. Karena kan pikirannya sudah sama. Kalau pikirannya sama, relatif lebih mudah untuk intervensi. Saya kira itu yang terjadi di Iran. Jadi itu bukan sekedar masalah kerudung. Bukan. Terkait Iran, Ustaz, ya. Ketika terjadi apa yang disebut dengan revolusi di Iran, yang sering diklaim sebagai revolusi Islam, itu kan banyak harapan, terutama dari anak-anak muda ya, bahwa akan terjadi perubahan di dunia Islam dengan corak Islamnya yang kental. Tapi harapan itu kelihatan tinggal harapan. Menurut Ustaz Ismail, apa kegagalan utama dari Iran ini? Saya kira yang pertama itu adalah memang itu kembali kepada dua hal penting, kepemimpinan dan sistem. Itu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah betul kepemimpinan itu kepemimpinan yang Islam. Kemudian yang kedua sistemnya sistem Islami. Gitu. Ini saya kira yang mesti kita lihat secara lebih jeli, lebih dalam gitu. Jika anggap misalnya kepemimpinannya itu Islam, apakah terus begitu? Karena dia mengalami beberapa fase kan. Di awal-awal dulu mungkin masih cukup kuat gitu. Tapi selebihnya mulai kendor. Apalagi kalau betul bahwa sinyalemen bahwa di balik revolusi itu ada kekuatan asing juga gitu. Maka kepemimpinan itu tidak murni sepenuhnya berdiri di atas Islam. Itu satu. Yang kedua, sistemnya gitu. Apakah betul yang berlaku di sana itu sistem yang betul-betul Islami, Republik Islam Iran itu namanya. Tetapi bagaimana ekonominya, bagaimana politik, bagaimana budaya dan sebagainya gitu. Itu yang akan menjadi batu uji apakah sebuah negara itu akan betul-betul tumbuh menjadi sebuah negeri Islam yang diharapkan memberikan berkah dan rahmat bagi seluruh alam atau tidak gitu. Dan itu yang saya kira terjadi di Iran. Ya, kalau kita lihat pola Iran, ya pola Afghanistan termasuk Saudi sendiri, itu kan sebenarnya di tiga negara ini ada harapan umat Islam karena menerapkan syariat Islam. Tapi ketiga negara ini juga seolah membatasi negara mereka itu dalam konteks nation state, negara bangsa, sehingga kerinduan umat akan adanya negara yang global itu tidak bisa ditampung oleh negara ini. Bagaimana menurut Ustaz? Ini soal berikutnya, bahwa negara bangsa ini kan lahir setelah runtuhnya Khilafah Utsmani 1924. Maka apa yang terjadi di negara-negara itu sebutlah dalam tanda petik itu eksperimen kenegaraan atau eksperimen politik.
di dalam kerangka negara bangsa. Dan saya kira ini 100 tahun maksud saya, 100 tahun menjelang keruntuhan Khilafah Utsmani 2024 itu ya, tahun depan 2024. Itu menunjukkan bahwa eksperimen itu dalam tanda petik itu ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan kan. Kalau tahun Hijriyah udah 100 ya. Nah, kalau tahun Hijriyah sudah 100 tahun. Karena kita pakai 1924 jadi belum. 2024. Iya, 2024. Pada Afghanistan belum, kemudian pada Iran juga belum gitu. Nah, saya kira ini penting untuk menjadi pelajaran buat kita bahwa watak dasar dari Islam itu memang universal. Universal karena ini risalah universal. Ini kan disebut oleh Allah itu sebagai risalah untuk seluruh umat manusia. Wa marsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Nabi itu disebut oleh Allah sebagai nabi untuk seluruh umat manusia juga. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku itu adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Jika risalahnya itu risalah universal, karenanya maka keyakinan universal, syariahnya syariah universal, maka mestinya aspek politik internasional. Universal, ekonominya universal gitu. Institusi politiknya juga institusi politik universal gitu. Ketika institusi politiknya itu politik lokal atau regional, lokal apalagi, ini tidak cocok dengan universalitas dari risalah itu. Apalagi yang dihadapi kekuatan global seperti Amerika. Yang dihadapi kekuatan yang mencoba universal gitu. Hegemonia gitu. Kan hegemoninya Amerika itu 52 negara ya. Tetapi dia akan berusaha untuk nge-grab negara sebanyak mungkin. Dia membuat gitu. Tatanan global versi Amerika. Jadi bagaimana sesuatu yang global dihadapi dengan sesuatu yang regional, apalagi lokal gitu, nggak akan bisa. Mungkin di situ kuncinya kenapa umat Islam membutuhkan khilafah. Di situ. Jadi kita bisa melakukan pendekatan. Ada pendekatan normatif, ada pendekatan historis, ada pendekatan empirik. Ya, ini yang terakhir ini empirik gitu kan. Bahwa sebenarnya secara rasional itu memang umat Islam itu hanya akan mungkin berjaya bisa menghadapi tantangan-tantangan global jika punya kekuatan global. Nah, kekuatan global sekarang itu tahu persis bahwa upcoming challenger-nya itu adalah kekuatan yang punya potensi mengglobal. Itulah kekuatan Islam. Karena itulah maka ini Islam tidak boleh tumbuh menjadi kekuatan global. Bahkan pemahaman Islamnya ingin dilokalkan. Gitu. Ada Islam Nusantara, ada Islam Perancis, ada Islam Eropa. Itu dalam konteks mencegah globalisasi kaum muslim, mereduksi pemahaman. Karena itu, maka kan dia lihat bahwa ada pemahaman, ada orang, ada gerakan gitu. Jadi kalau institusinya itu universal atau global, maka untuk menghentikan institusi ini, pemahamannya harus dibikin lokal. Kemudian kelompoknya lokal. Lalu orang-orangnya berpikir lokal. Selesai, nggak akan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang global. Terakhir, Ustaz Ismail. Adakah titik optimisme untuk umat 2023 ini, dunia Islam? Pertama, sepanjang risalah itu masih ada. Ya, sumber risalah masih ada. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas masih terus dipelajari, turos masih ada dan masih ada sampai sekarang, kitab-kitab itu masih ada, sumber energi untuk kebangkitan itu masih ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, umat itu masih ada. Ya, umat itu sepanjang dia itu masih bisa berpikir, masih bisa merasa, maksudnya sebagai manusia yang punya fitrahnya, fitrah kebenaran, maka manusia seperti ini, umat seperti ini masih bisa didekatkan kepada sumber risalah. Ketika umat ini dekat kepada sumber risalah, apalagi kemudian dia pahami, masuk ke dalam dirinya, di titik itu kebangkitan akan terjadi. Apapun hambatan pasti ada, mencoba menjauhkan umat dari sumber risalah, ya kan? Atau sumber risalahnya itu dikupas-kupas atau dipotong-potong kayak begitu. Mungkin sebagiannya berhasil di satu tempat, di satu waktu berhasil. Sebutlah misalnya di masa Orde Baru dulu kita dihadang begitu rupa, berhasil. Tapi dia tidak akan bisa terus-menerus berhasil. Mengapa? Karena yang menghadang kan ada umurnya juga. Rezim kan ada umurnya. Sementara risalah dan ada Allah. Yang pasti yang telah menjanjikan kemenangan bagi Islam. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi diskusi kita tentang dunia Islam 2022 dan
Bagaimana kita menghadapi 2023? Kuncinya adalah optimis. Selama kita berpegang teguh pada Islam, selama kita yakin bahwa kemenangan Islam akan kembali, kita tetap perlu optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.